Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Rocky Tiran. Beli memang air. Pas Kevin tuh aku. Tolong buka kamera kakak Rocky. Gimana? Jalan saya ikut belakang sini. Kakak Rocky, tolong buka kamera. Halo. Halo. Tolong buka kamera, Abang. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Baik, pertanyaannya apa, Abang? Ini pertanyaannya, kenapa di perjanjian lama itu dilarang makan babi? Daging babi. Iya, betul. Di hukum Taurat memang tidak boleh makan kelinci, unta, babi, ikan yang tidak bersisik, jenis-jenis burung ada juga. Kenapa itu dilarang? Ada sebabnya. Jadi Tuhan Allah pencipta langit dan bumi melarang bangsa Israel tidak boleh makan kelinci, unta, ikan yang tidak bersisik, babi. Itu ada sebabnya. Karena pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, orang Israel berzina. Berzina di sini berzina rohani, saudaraku, di mana mereka menyembah dewa-dewa Baal karena menikahi perempuan-perempuan Moab yang tertulis di Bilangan 25. Oke, kita baca dulu ya Bilangan 25. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Nah, ini orang Israel menikahi perempuan-perempuan Moab. Lalu perempuan-perempuan Moab ini mengajak orang Israel untuk makan korban sembelihan bagi Allah mereka, sehingga mereka melakukan perzinahan rohani di hadapan Tuhan Yesus yang adalah Yahweh Elohim sendiri. Nah, supaya mereka tidak lagi menyembah dewa-dewa sembahan orang Moab ini, sehingga Tuhan mengeluarkan ketetapan bahwa tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan orang bangsa-bangsa kafir itu. Itulah alasannya kenapa tidak diperbolehkan makan itu, Bang. Supaya membedakan antara orang Israel dengan bangsa kafir. Bangsa Israel itu bangsa pilihan, bangsa lain itu bangsa kafir. Itu tujuannya, saudaraku. Supaya orang Israel tidak menyembah sesembahan orang-orang kafir. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat, tidak ada lagi yang najis dan tidak najis. Tuhan Yesus telah menyucikan semua umat bangsa yang percaya kepadanya melalui darahnya yang kudus. Sehingga dia telah merobohkan tembok pemisah, bahwa semua itu bangsa telah dikuduskan melalui darah Kristus, sehingga kita boleh memakan makanan yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Yang penting jangan dengan cara mencuri atau dengan cara merampok. Karena Tuhan sudah menyatakan di Markus 7 ayat 19, semua makanan halal. Oke, seperti itu Abang Rocky ya. Mas, satu lagi. Ya, apalagi? Ini di sini kan saya juga Kristen kan. Tapi Kristen Ya. Advent. Mm-mm. Kami di sini kan di NTT kan gereja pada hari Sabtu. Kenapa setiap hari Sabtu kami tidak bekerja, tidak boleh menyalakan api? Kenapa kami harus gereja pada hari Sabtu, bukannya hari Minggu? Ya, tanyalah kepada pendetamu, kenapa tanya di sini? Tanya kan sini kan tahu tuh maksudnya.
Jadi gini saudaraku, ibadah rayanya Kristen itu kan hari Minggu. Karena apa? Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Tetapi orang Kristen itu bukan hanya beribadah hari Minggu, setiap hari kita harus beribadah. Kalaupun kalian ibadah rayanya hari Sabtu, ya nggak apa-apa juga, karena memang ada juga perintah Tuhan di Keluaran 12 ayat 16 ya. Kamu adakanlah pertemuan kudus, baik pada hari pertama maupun pada hari yang ketujuh. Hari pertama itu kan hari Minggu, hari ketujuh itu kan hari Sabtu. Jadi kalau kita mengadakan pertemuan kudus atau ibadah raya, mau hari ketujuh atau hari pertama, nggak apa-apa, nggak masalah. Semua kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, saudaraku. Yang penting untuk Tuhan. Iya, semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mau amin. kamu ibadahnya hari apapun, semua sama saja. Iya. Oke, seperti itu ya, Ito Rocky. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihimu ya. Jangan lupa baca Alkitab. Amin. Tepuk tangan Amin. buat Bang Rocky yang cakep dan manis. Halo. Ya, selamat malam Al-Fatih. Ya, selamat malam. Tolong on cam saudaraku. Malam ini. Ya, yang bilang ini siang siapa? Silakan buka kamera Al-Fatih. Aku cuma mau nanya. Di sini on cam Al-Fatih. Harus. Iya. Gelap ini. Silakan open cam. Ya, silakan Al-Fatih. Lama sekali. Ini tuh. Nyalakan. Lama sekali mata ini. Oke. Ya, silakan Al-Fatih. Aku mau tanya masalah Matius 7, 21 sampai... Udah, nggak usah kamu keluar dari saya, sudah tahu. Matius 7 ayat 21 sampai 23 kan? Ya. Apa yang mau kamu tanya di situ, saudaraku? Boleh dibacain? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ai biang ni sedoi. Terus sampai 23. Aku dengar. Dimut dulu, berisik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan saudaraku? Yang bernubuat untuk apa? Yang bernubuat kan orang Kristen kan? Itu nubuatan Tuhan Yesus. Ya. Jadi ujungnya itu apa? Ini. Yang apa? Gini aja, yang kamu tanya siapa yang diusir Tuhan Yesus itu aja. Gitu ya. Itulah. Ya. Iya. Jangan kau merokok ya, jangan merokok kau ya. Enggak ada rokok sini, enggak merokok aku. Iya, enggak kelihatan wajahmu. Ini ada aku kerja. Siapa yang diusir di sini? Saya akan jelaskan siapa yang diusir Tuhan Yesus di sini. Ya, siapa yang diusir? Ya. Jika kita tidak melakukan kehendak Bapa, berarti kita bukan anak-anak Tuhan Yesus. Nah, apa itu kehendak Bapa? Tuhan menyatakan Matius 7 ayat 21. Makasih panggil. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi orang-orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, ya akan manggil-manggil Tuhan. Karena banyak orang yang memanggil Yesus itu Tuhan. Tetapi
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapakku yang di surga? Kita cari lagi ayatnya yang lain, saudaraku. Yohanes 6 ayat 40. Aku mau tanya. Bentar dulu, belum selesai. Kamu ini belum selesai. Kamu dengar, kamu fokus kepada penjelasan saya, saudaraku. Teman-teman fokus kepada penjelasan saya ya, fokus kepada penjelasan saya. Nah, apa kehendak Bapa yang di surga? Kita baca Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku yang di surga, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Melihat anak yang bagaimana, saudara-saudaraku? Apakah yang dilihat, yang dipercayai saksi Yehova, Mormon? Oh bukan, saudaraku. Firman Tuhan lagi menjawab di Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Tetapi banyak orang yang ngaku-ngaku Kristen tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, sesuai yang tertulis di Yesaya 9 ayat 5, Efesus 1 ayat 17, Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Karena ketika Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, Filipus bertanya begini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kalau Tuhan Yesus bukan Bapa, pasti Tuhan menyatakan, saya bukan Bapa. Tapi Tuhan menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Dan sekarang kita lihat banyak orang yang tidak percaya itu, saudaraku. Contoh saksi Yehova, Mormon. Maka ketika saya live di sini, banyak kali saksi Yehova yang datang naik ke sini, dia bilang gini, kenapa kau bilang itu Yesus itu Allah yang Maha Kuasa sampai cipta? Yesus itu bukan Allah sang Maha Kuasa, bukan sampai cipta dia. Padahal dia ngaku Kristen. Nah, seperti inilah anak-anak durhaka, saudaraku, yang akan diusir Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Makanya Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas di Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa dia? Bapa. Karena Bapa itu sudah menyatakan di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Akulah dia. Supaya kamu tetap percaya bahwa aku tetap dia. Ketika dia datang menjadi hamba, Bapa itu sudah menyatakan, aku tetap dia. Tetapi banyak orang yang tidak percaya, saudaraku. Yang datang ke dunia itu bukan firman Bapa, tapi sang firman. Banyak kan orang mengatakan, yang datang ke dunia itu sang firmannya Bapa. Mana ayatnya bahwa yang datang ke dunia firmannya Bapa? Cari ayatnya dalam Alkitab. Tunjukkan sama saya. Nggak ada. Nggak ada tertulis dalam Alkitab yang datang itu firmannya Bapa. Tapi yang datang itu adalah sang firman. Sang firman itu adalah Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri, sang pencipta langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 3. Dialah yang menjadikan dunia. Israel adalah milik kepunyaannya. Dan kita tahu di perjanjian lama, yang menciptakan segala sesuatu adalah Bapa. Terang manusia itu adalah Bapa. Israel itu milik kepunyaan siapa? Allah Bapa. Yang menjadikan dunia siapa? Allah Bapa. Yohanes 1:14, sang firman itu telah menjadi daging. Jadi sang firman yang berfirman, pemilik firman, ya, Elohim, Allah itu sendiri yang datang ke dunia, tapi banyak orang nggak percaya itu. Makanya Tuhan Yesus mengusir mereka nanti di hari kiamat. Karena Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Jadi yang masuk surga itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dan anak-anak Tuhan Yesus sudah pasti mengenal siapa Tuhannya, siapa Bapaknya, yaitu Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus memanggil kita anak. Wahyu 21 ayat 7. Tuhan Yesus memanggil kita anaknya dan dialah Elohim kita. Nah itu saudaraku, kemana dia? Udah kabur. Jadi kalau kamu tidak percaya Yesus Kristus adalah
satu-satunya Tuhan, Allah dan Bapa, 2 Tesalonika 2:16. Kamu tidak akan masuk surga. Karena banyak orang sekarang ini menyangkali itu. Mereka di mulutnya saja mengaku Yesus itu Tuhan, tapi dalam hatinya masih ada lagi Allah lain, yaitu Allah Bapa. Masih ada lagi yang lebih tinggi di atas Tuhan Yesus. Banyak orang seperti itu, saudaraku. Ya, selamat malam, Dari Moi. Silakan buka kamera saudaraku. Oke, selamat malam. Ya, silakan. Kok nggak kelihatan Mbak Mika nanya ini? Kok hanya wajahku aja yang nampak? Oh, ada. Ya, silakan. Ya. Mbak Mikana, ini saya Kristen. Nah, jadi kan untuk apa ya? Terima kasih, Ade. Yang bisa masuk ke surga itu di Yohanes 11 ya kalau nggak salah itu, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya melalui Bapa lah bisa masuk ke surga. Itu ya. Yohanes 14 ayat 6. Oh, oke, Yohanes 14 ayat 6. Artinya, kalau saya mengartikan itu adalah orang yang masuk surga itu adalah yang betul-betul hidup dalam Kristus. Supaya Yesus bisa melalui Yesus lah untuk sampai ke Bapa. Nah, padahal di Efesus berapa ya? Efesus berapa ya? Yang menyatakan bahwa bukan dosa yang berjalan ini yang dilihat untuk masuk surga, tapi hanya karena kasih karunia. Berarti kalau begitu orang kita Kristen ini, dosa berjalan kita ini tidak menentukan kita masuk surga atau tidak, berarti Mbak Mikana. Itu kan ada di Efesus 2 ya, di Efesus sekian itu kalau nggak salah itu. Nah itu gimana Mbak Mikana? Saya kurang jelas ini pertanyaanmu ini apa, kemana arahnya, nggak dapat saya. Karena itu ini mengutip ayat Yohanes 14, terus Efesus 2, arahnya kemana, nggak tahu juga nih. Halo Bang Dari Moi, nggak kelihatan orangnya ini, kemana ini? Halo, Bang Dari Moi, udah kemana dia? Nah, Efesus 2, ayat 8-10, coba dibacakan Mbak Mikana, biar jelas. Efesus 2 ayat 8. Ya, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Ya, sampai 10, 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itu kan karena kasih karunia kita masuk ke kerajaan surga, bukan karena pekerjaan kita. Pengertiannya gitu itu kan. Ya betul, memang karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Nah, berarti kalau kita ini, kan kita nggak mungkin lah kita bersih dan suci. Pasti kita melakukan dosa ini sekarang ini. Nggak ada lah yang kita yang tidak berdosa. Nah, artinya kita Kristen sudah dijamin pasti masuk surga kalau begitu. Walaupun kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa ini, dosa berjalan yang sekarang ini. Dosa berjalan, apa itu dosa berjalan? Ini yang kita lakukan sekarang ini, dosa yang kita sekarang ini. Kan kita kan nggak mungkin suci, kita pasti hidup ini melakukan dosa. Padahal di situ dikatakan kita masuk ke surga itu adalah karena kasih karunia. Enggak, bukan maksudmu enggak. Tolong perjelas dosa berjalan itu apa? Dosa yang lagi kita hidup sekarang ini kan pasti kita melakukan dosa. Ya entah berbohong lah, entah apalah namanya. Terus kenapa abang masih berbohong kalau ada dalam Kristus? Nah sekarang pertanyaan saya gini, apakah ada sekarang Kristen yang tidak melakukan dosa? Mbak Mikana aja pun pasti masih tetap melakukan dosa. Mana bisa kita suci seperti yang 9 buah roh itu ya, menjadi manusia suci? Kan nggak bisa itu. Ya kita harus lakukan yang 9 roh itu kalau dalam Kristus. Nah, jadi kalau jadi Tuhan itu asal memberikan firman-Nya, dia tidak tahu, dia tidak bisa mengukur sebagaimana kemampuan manusia itu. Karena Tuhan itu kan sudah memberikan contoh dan teladan. Dia datang mengosongkan dirinya sendiri, menjadi sama dengan manusia. Dia bisa melakukan semua itu.
Makanya Oke. Bang, kita harus bertobat setiap hari. Betul, memang kita dengan kekuatan kita sendiri nggak akan mampu langsung bisa melakukan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Tapi itulah pentingnya kita itu selalu berdoa, Bang, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita di Matius 26, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Makanya selalu berdoa, Bang. Selalulah dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus supaya bisa melakukan Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu, supaya kita taat dan setia. Kalau dulu kamu itu seorang tukang mabuk, tapi setelah dalam Kristus dengan sungguh-sungguh, berhentilah Bang dari mabuk itu. Kalau dulu kamu seorang pembohong, berhentilah berbohong. Kalau dulu kamu seorang laki-laki yang mata keranjang, berhentilah dari itu. Hiduplah suci, hiduplah taat. Gitu Bang. Ya, cobalah Mbak Mikana begini ya. Kita kan Kristen itu kan hidup dalam Kristus, kan itu artinya kita mengikuti hidup untuk menjadi seorang Kristus, ajaran Kristus. Kita berdoa lah. Sekarang pertanyaan saya sederhana aja lah. Ada nggak sekarang manusia-manusia yang bisa suci walaupun dia berdoa setiap hari? Karena pasti kalau kita berdoa, apakah itu jaminan juga kita masuk surga? Pertanyaannya gini, karena Mbak Mikana ada beberapa pemahaman teman-teman di kita lah ya. Kristen itu sudah pasti masuk surga walaupun kita berbuat dosa. Karena nggak mungkin kita menjadi manusia suci. Itu yang saya agak bingung. Nah, lalu kan Yohanes berapa tadi? 14 Bang, itu ya. kalau Abang punya prinsip seperti ini, kita pasti masuk surga walaupun berbuat dosa. Itu setiap hari kau pasti melakukan dosa. Itu bukan seperti itu ajaran Tuhan Yesus, Bang. Ketika kita menjadi ciptaan baru, kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kenapa para rasul itu bisa taat dan setia? Sampai Rasul Paulus menyatakan di Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Ikutilah teladan Rasul Paulus, yang dia rasul yang suci, rasul yang hidup kudus, setelah dia bertobat, setelah dia ada dalam Kristus. Makanya kita harus taat dan setia, Bang. Justru Tuhan Yesus sudah menyatakan ya di Galatia 5 ayat 18 sampai 21 bahwa siapapun yang melakukan perbuatan daging, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau kamu masih melakukan perbuatan ini, saya bacakan ya. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini semua yang disebutkan satu persatu ini, perbuatan daging ini, Rasul Paulus pernah melakukan itu. Tetapi setelah dia ada dalam Kristus, Bang, dia melakukan buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kalau Rasul Paulus bisa melakukan itu, pasti yang lain orang Kristen pun pasti bisa, Bang. Tapi berusahalah setiap hari, Bang. Ada niat dan kemauan. Jangan ada perkataan, oh, karena kita sudah ditebus, bebaslah melakukan dosa. Orang seperti ini dia nggak akan bertobat. Dia merasa, oh nanti Tuhan Yesus akan mengampuni saya. Ya jangan seperti itu, Bang. Jangan semena-mena juga hidup. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kita harus takut kepada Tuhan Yesus. Seorang laki-laki yang cinta Tuhan Yesus, Bang, dimanapun dia berada, sekalipun istrinya nggak lihat dia itu selingkuh, dia nggak akan lakukan, Bang. Sekalipun banyak kesempatan. Tapi kalau orang yang betul-betul cinta Tuhan Yesus, dimanapun dia berada, dia tidak akan selingkuh. Dia tidak akan mencuri. Dia tidak akan korupsi. Ini orang yang hidup benar dalam Kristus, Abang. Nah, itulah Kak, di Efesus itu kan dibilang tadi bahwa perbuatanmu itu, amal perbuatanmu itu kan bukan menjamin kau masuk surga katanya di sini. Iya, kita itu diselamatkan memang bukan karena kekuatan kita dan perbuatan kita, karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Bang, tentu saja kita harus menghormati dan meresponi kasih karunia itu dong. Bukan jadi semena-mena kau hidup, abangku. Oh gitu ya. Iyalah. Kerjakanlah ayat yang lain juga harus abang baca. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Ya. Ada firman tuh. Ya.
Kita bacakan dulu ayatnya ya. Siap. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi bukan semena-mena hidup dunia di hadapan Tuhan Yesus, abang. Kalau seperti abang itu prinsipnya, wah, bebas saja nanti dia berbuat dosa. Bertanya lo Kak Mika. Justru ini untuk mempertebal iman ini, makanya saya menanyakan. Ya, Filipi 2 ayat 12. Firman Tuhan, abang. Ya, apa itu? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa takut. Kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tegas sekali firman Tuhan ini, abang. Jadi harus senantiasa taat di hadapan Tuhan Yesus. Makanya itu tadi saya bilang, sekalipun pasanganmu menyakitimu, kalau orang dunia kan, pasangannya menyakiti, pasangannya selingkuh, dia balas lagi. Apa kau rupanya? Emangnya kau aja yang bisa kan gitu. Tapi orang yang betul-betul mencintai Tuhan Yesus, takut akan Tuhan Yesus, sekalipun banyak kesempatan, dia tidak akan balas. Dia tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan terpengaruh dengan mau pasangan kah, mau lingkungan, mau siapapun. Itulah anak Tuhan Yesus, abang, yang sejati. Anak-anak Tuhan Yesus yang sejati, yang takut dan cinta Tuhan Yesus, sekalipun banyak kesempatan, dia tidak akan korupsi. Dia tidak akan mencuri. Itu anak Tuhan Yesus, abangku. Ya, Kak, ada nggak ayat yang dengan tegas menyatakan bahwa Kristen itu pasti masuk surga? Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Bisa dibacakan? Saya ingat ayatnya, abang. Tuhan menyatakan, saya bacakan mulai ayat 27. Tuhan menyatakan dengan tegas, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Inilah keselamatan yang sangat pasti sekali untuk anak-anak Tuhan Yesus, abang. Nggak ragu-ragu, nggak mudah-mudahan. Tidak ada keselamatan yang pasti seperti ini dimanapun saya temukan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, tetap setia kepada Tuhan Yesus, ya, bang. Tetap taat kepada Tuhan Yesus. Itu pasti, Kak. Iya, ya. Nah, tapi boleh satu lagi, Kak. Beda topik, boleh enggak? Oh iya, silakan. Itu Katolik dengan Kristen Protestan. Saya nggak tahu, ya sama Kristen sih. Tapi kalau di Indonesia kan malah itu jadi beda agama dibikin, walaupun sama Kristen. Itu boleh nikah nggak, Kak? Yang Katolik tetap Katolik, yang Kristen Protestan tetap Protestan, itu boleh nikah nggak? Kalau kita dengan Muslim kan memang tegas tidak boleh. Nah, tapi Kristen itu sama Kristen, tapi bisa menikah nggak itu ya? Nah itu, Kak, silakan. Iya, boleh, bang, ya. Walaupun memang saya bukan Katolik, tetapi kalau saya pulang kampung pun saya gerejanya di Katolik, ya. Walaupun memang kitab Deuterokanonika itu, ya saya nggak mengimani itu. Tetapi kalau saya pulang kampung, saya gereja di Katolik karena saya menyembah Tuhan Yesus Kristus, bang. Di Katolik ini pun mereka menyembah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya fokuskan, bang. Itu yang saya lihat gitu, bang. Nah, kalau mereka menikah ya silakan aja. Oke. Kan keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang Katolik itu mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus itu Tuhan Allah dan Bapa, seperti saudara-saudara saya sudah ajari mereka. Oh, gitu ya. Iya, bang. Oke, seperti itu, abang, ya. Oke, tetap semangat, makasih, abang. Kak Mikana, ya. Ya, oke, Tuhan Yesus Kristus amin. memberkati. Iya. Amin. Yuk. Oke, makasih. Tepuk tangan buat Bang Derimo yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video barusan yang sudah kita tonton bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang seorang penanya yang kebetulan seorang dari Kristen Advent yang menanyakan sebenarnya ibadah di gereja itu pada hari apa?
Dia menanyakan itu karena dia yang Kristen Advent kok ibadah di gerejanya pada hari Sabtu dan tidak sama dengan Kristen lainnya yang beribadah ke gereja pada hari Minggu, yang manakah yang sesuai dengan Alkitab sebagai kitab suci? Terus ada pertanyaan yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang Matius 7 ayat 21-23 yang mengatakan bahwa Yesus akan mengusir Kristen, dan Mihana mengatakan ini yang dimaksud adalah Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu Bapa seperti saksi Yehova, padahal waktu itu Yesus kan tidak mengenal Kristen dan tidak tahu kalau Kristen akan terpecah-pecah seperti sekarang. Silahkan para penonton menilai sendiri penjelasan dari Mihana. Tulis di kolom komentar, terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Markus pukul 7.19 karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Keluaran pukul 12.16 kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Matius 7, lihat perikopnya di ayat 21-23. Yohanes pukul 6.40 sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 14, lihat perikopnya di ayat 7-9. Yesaya 9:5 sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Efesus pukul 1:17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Yohanes pukul 8:24 karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 14:6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Efesus 2, lihat perikopnya di ayat 8-10. Filipi pukul 2:12 Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.